Halo semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Filmnesia. Di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul My Little Baby Jaya. Film ini rilis pada tahun 2017 dan dibintangi artis cantik Oh Ye Sul yang berperan sebagai Jaya. Film ini membuat banyak penonton menguras air mata saat menontonnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang terlihat mengalami tekanan hidup. Kemudian wanita itu melompat dari jendela kamarnya dan tepat jatuh menimpa mobil di bawahnya. Dan kemudian terlihat seorang pria yang ternyata ia adalah ayah dari wanita yang bunuh diri itu. Pria itu dengan sedih menaburkan abu anaknya di tengah danau. Film kemudian flashback ke masa lalu. Jaya tinggal bersama ayahnya yang mengalami gangguan mental. Sang ayah buru-buru menemui Jaya di gereja untuk memberitahunya bahwa ia diterima bersekolah di sekolah bergengsi di Seoul. Sang ayah kemudian memutuskan pindah ke kota agar ia bisa terus bersama dengan anaknya. Sang ayah berusaha memenuhi kebutuhan Jaya dengan berjualan di pinggir jalan. Hingga tak jarang si ayah mendapat perlakuan yang buruk karena masalah izin berjualan. Namun begitu, si ayah selalu berusaha memenuhi kebutuhan Jaya. Bahkan demi Jaya, si ayah rela mengeluarkan semua uang tabungannya untuk Jaya membeli kebutuhan sekolah. Tibalah di hari pertama sekolah, Jaya yang duduk sambil mendengarkan musik didatangi oleh beberapa gadis yang berkuasa di kelas itu. Jaya kemudian diberitahu agar ia pergi dari tempat duduknya dan memintanya duduk bersama seorang gadis culun bernama Min Kyun. Ketua mereka yang bernama Hye Seon terlihat sangat kesal dengan Jaya karena ia memiliki vokal suara yang sangat bagus. Ketika pulang sekolah, Jaya dan Min Kyun sudah sangat akrab dan mereka memutuskan untuk berjalan bersama. Ketika itu, tanpa sengaja Jaya melihat ayahnya berjualan di pinggir jalan. Jaya sempat ingin berpaling dari ayahnya karena ia merasa malu dengan Min Kyun. Hingga pada akhirnya si ayah melihat Jaya dan memanggilnya. Tak bisa mengelak, Jaya pun memperkenalkan bahwa pria itu adalah ayahnya kepada Min Kyun. Dan di sini Min Kyun tidak mempermasalahkan status Jaya yang miskin dan mempunyai seorang ayah yang cacat mental. Sekolah Jaya kemudian mengadakan kemah di sebuah villa dan di saat berkumpul bersama, salah satu temannya menanyakan di mana ayahnya bekerja. Karena tidak tahu harus berkata apa, Jaya pun mengatakan bahwa ayahnya memiliki toko pakaian di sebuah mall. Keesokan paginya, Jaya berjalan-jalan di tepi danau dan menyempatkan melatih vokalnya di sana. Tiba-tiba ia dihampiri oleh Yoo Jeong. Ia merupakan kekasih Hye Seon. Yoo Jeong lalu mengatakan bahwa ia menyukai Jaya. Yoo Jeong lalu mengajak Jaya ke dalam semak-semak. Mereka tidak menyadari bahwa Bora melihat dan merekam mereka. Di sekolah, Bora menunjukkan rekaman itu kepada Hye Seon. Melihat rekaman itu, Hye Seon sangat marah. Tanpa berpikir panjang, ia menemui Min Kyun untuk mencari tahu tentang Jaya. Min Kyun tak ada pilihan lain selain mengatakan semuanya kepada Hye Seon. Hye Seon kemudian mengatakan semuanya kepada Yoo Jeong. Yoo Jeong kemudian mendatangi rumah Jaya untuk memastikan kebenarannya. Setelah mengetahui kenyataannya, Yoo Jeong memperlakukan Jaya layaknya seorang yang tidak berguna. Di malam harinya, Jaya menemui Hye Seon dan mengatakan permintaan maafnya karena telah mengganggu hubungannya dengan Yoo Jeong. Namun, permintaan maaf Jaya tidak dihiraukan oleh Hye Seon. Ia justru berbalik menghina Jaya dan ayahnya. Tak tahan ayahnya dihina, Jaya kemudian menghajar Hye Seon.
Setelah babak belur dihajar Jaya, orang tua Hyeseon melaporkan kejadian itu kepada pihak sekolah dan meminta kepada siswa yang lain agar mau bersaksi atas kasus pemukulan yang dilakukan oleh Jaya. Kemudian sekolah mengadili Jaya atas kasus perkelahiannya dengan Hyeseon. Di sini Jaya mengatakan penyebab ia memukul Hyeseon adalah karena ia telah menghina dirinya dan ayahnya. Merasa ia benar, ia menolak meminta maaf. Kemudian si ayah memohon untuk tidak mengeluarkan Jaya dari sekolah, namun pengurus sekolah malah menghinanya. Di parkiran sekolah, Jaya marah kepada ayahnya karena memohon pada orang-orang yang sombong itu. Setelah keluar dari sekolah, Jaya memutuskan bekerja di sebuah toko, dan kepala toko di tempatnya bekerja membantu melaporkan keluhannya semasa bersekolah kepada dinas pendidikan. Kemudian datang Min Kyun menemui Jaya. Min Kyun meminta maaf atas semua yang telah terjadi kepada Jaya. Ternyata surat yang ditulis Jaya sudah sampai ke dinas pendidikan, dan sekolah juga sudah mengetahuinya. Para petinggi di sekolah mulai takut. Selain mengancam nama baik sekolah, laporan Jaya juga berdampak pada Yoo Jeong yang akan pergi bersekolah ke Amerika. Selain pengurus sekolah, Hyeseon juga merasa khawatir dengan laporan Jaya. Hyeseon dan gengnya kemudian menemui Min Kyun, lalu memeriksa tas dan handphonenya. Akhirnya Hyeseon mengetahui bahwa Jaya akan berulang tahun esok malam. Keesokan harinya, Hyeseon dan teman-temannya datang ke rumah Jaya, dan dari sinilah nasib buruk Jaya dimulai. Ia digilir oleh teman-teman sekelasnya dulu secara bergantian dan merekam kejadian tersebut. Di tempat lain, si ayah masih sibuk berjualan karena dagangannya ramai dikunjungi pembeli. Kemudian diperlihatkan Hyeseon mengancam Jaya akan menyebarkan video pelecehannya jika ia tidak menarik kembali surat keluhannya dari dinas pendidikan. Dengan terpaksa, Jaya menuruti keinginan Hyeseon. Meski suratnya sudah ditarik, hampir setiap hari Jaya mendapatkan pelecehan dari Hyeseon dan teman-temannya. Dan lebih parahnya, Hyeseon menjual Jaya pada om-om genit. Setelah semua pelecehan yang ia lalui, Jaya kemudian menulisnya di buku hariannya dan menyelipkan buku itu di gudang tempatnya bekerja. Beberapa bulan kemudian, seorang pegawai yang sedang mengecek barang menemukan buku harian Jaya di gudang toko. Kemudian kepala toko memberikan buku harian itu kepada si ayah. Setelah membaca isi dari buku harian anaknya, si ayah merasakan kepedihan yang sangat mendalam. Bahkan ia bisa melihat bagaimana tersiksanya Jaya saat itu. Kemudian si ayah melaporkan kejadian itu kepada pihak sekolah. Namun pihak sekolah tidak menanggapi laporan si ayah. Kemudian si ayah mencoba melaporkan ke pihak berwajib, namun polisi tidak bisa melakukan investigasi atas laporan si ayah karena tidak ada saksi yang melihat kejadian. Di malam harinya, Min Kyun datang menemui si ayah dan menceritakan bahwa apa yang ada di buku harian Jaya adalah sebuah kebenaran. Di sekolah, Min Kyun mengajak Hyeseon dan gengnya pergi ke atas sekolah. Kemudian datang si ayah lalu menyiramkan air keras ke wajah Hyeseon dan teman-temannya. Di tempat lain, Yoo Jeong yang akan pergi dari tempat parkir, tiba-tiba saja ia ditabrak oleh pengendara mobil. Dan ternyata itu adalah si ayah. Terlihat si ayah sudah menangkap semua pelaku yang melecehkan anaknya, dan pembalasan kemudian dimulai. Keesokan harinya, Yoo Jeong yang masih hidup dibawa ke tengah danau menggunakan perahu.
Lalu si ayah mengaitkan pancing besar ke mulutnya. Di akhir film terlihat perahu itu kosong, hanya meninggalkan sepasang sepatu. Itu dia alur cerita film My Little Baby Jaya, film yang sangat sedih dan penuh emosi saat menontonnya. Pesan saya, jangan lakukan pembulian pada siapapun, karena kalian tidak akan tahu balasan yang akan menanti kalian. Oke, sekian dulu alur cerita film dari saya. Kalau kalian suka filmnya, silakan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.